silakan duduk dulu kak. Boleh. Oke. Tadi kesini naik apa? Jalan kaki. Oh, jalan kaki. Nggak jauh. Sendiri? Iya. Emang kosnya di mana? Di situ di belakang dekat kampus. Anak UIN kan ya? Ya. Oke. Sebelumnya udah pernah konseling? Belum. Oh, berarti ini pertama kali ya? Ya. Jadi gini ya kak, sebelumnya saya ingin ngasih tahu dulu kalau proses konseling itu, jadi nanti kakaknya cerita, nah kita temuin atau evaluasi bareng apa dari yang telah kakak ceritakan itu, nanti solusinya bisa dicari bersama. Oke kak, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu ya, saya Nurrohmatul Awaliyah, tapi biasa dipanggil Irma aja. Kakak bisa manggil saya Irma, dan saya yang akan menjadi konselor kakak pada siang hari ini gitu. Sebelumnya boleh tahu kakak ini namanya siapa? Saya Fahda, Kak. Oh, Fahda. Semester berapa ya? Semester 4. Semester 4. Dari jurusan? Administrasi publik. Oke kak. Jadi kakaknya udah kesini. Sebelumnya yang akan kakak ceritakan ini jangan khawatir ya, kita ada asas kerahasiaan, jadi nggak bakal bocor ke siapa-siapa, apalagi nanti ke teman kakak atau dari anak AP lainnya gitu. Mungkin langsung aja kak, jadi kakak kesini nih tujuannya apa yang mau kakak ceritain? Ya gini Kak, mungkin langsung aja ya. Saya tuh kan punya teman. Nah, Iya. itu tuh bertiga, enggak sih, awalnya kita cuma temenan berdua. Jadi aku ke yang satunya, aku yang satunya lagi, jadi nggak yang emang bertiga gitu. Nah, pas kita berdua, gara-gara emang sebel duluan kayak gitu kan. Gara-gara si teman cowoknya kayak mutusin pertemanan gitu. Tapi nggak tahu emang dia kan kalau itu suka kayak temen aku tuh bener-bener kayak Udah greget mungkin ya. kayak dia tuh udah ngekodein banyak hal sampai si cowoknya tuh kayak mungkin langsung ngeh. Iya. Terus aku mau to the point, aku bilang kalau aku suka kayak kadang sampai nggak mood buat ngerjain apapun. Itu bahkan yang waktu yang tahu dia sampai nyimpan buket dari orang yang dia suka itu ya Kak, itu aku sampai sampai itu tuh semalaman itu tuh nggak bisa ngapa-ngapain Kak, kayak ya udah bad mood duluan. bener-bener tidur aja aku nggak bisa, kayak sampai itu aku kayak gitu tidur nggak bisa, terus kayak mau ngapa-ngapain juga udah nggak enak, sampai temen aku tuh kayak nggak support aku, kayak kamu harus bisa kayak gitu. Terus kayak aku kadang dia ngasih tahu dia di mana, kadang dia ngepap, cuma kan kayak jadi saya tahu apa yang kamu rasakan. Tapi di posisi ini sebelumnya izin menyimpulkan dari yang telah kakak ceritakan. Jadi kan kakak ini masih ada harapannya untuk, maksudnya dia tuh tahu kalau kakak suka sama dia, tapi di sisi lain dia tetap baik sama kakak gitu. Gak justru malah kayak mending kamu, maksudnya kamu jangan, atau kamu cari yang lain dulu. Dia nggak bilang kayak gitu, jadi tetap masih ada menjalin kedekatan antara kakak dan cowok itu. Iya. Di situ kakak merasa kayak capek. Iya, masalahnya udah gak capek, terus kalau misalkan itu tuh kita bakal ketemu terus gitu Kak, yang kita. Tapi tadi kakak sempat nyebutin kalau misalkan rasa yang kakak miliki ini justru kayak membawa bikin bad mood gitu, ngerjain tugas malas, terus apa jadi ya mager gitu kan. Dari situ masih suka kakak rasain sampai sekarang? Masih sih Kak. Pasti kan capek ya. Apa kakak ingin merubah itu? Apa yang kakak ingin rubah? Aku sebenarnya lebih kepengen merubah, kalau emang misalnya aku masih ngarep juga, kayak setidaknya tuh aku bisa ikhlas gitu, jadi gak akan mempengaruhi
mood aku gitu. Walaupun misalnya aku masih suka, ya udah gitu, cukup di keep aja dan kayak nggak akan mempengaruhi semua kehidupan aku gitu. Pengennya kayak gitu kalau emang masih berharap. Cuma ya emang pengen titik terberatnya adalah pengennya sih kelas. Berarti kakak ingin eh, memendam rasa ini, rasa suka kakak gitu. Nah, jadi gini kak, tadi kakak udah cerita panjang nih. Setelah yang kakak ceritakan ini, apa yang apa yang menjadi pokok permasalahan yang kakak ungkapkan gitu? Apa yang menurut kakak ingin kakak selesaikan? Aku paling pengen mintain ini aja sih Kak, kayak aku harus bersikap kayak apa dan kayak eh, apa emang kayak gimana ya, kayak apa mungkin dari kakaknya bisa ngasih solusi atau alternatif gitu ke aku, kayak aku harus bersikap kayak apa dan apa emang harus aku berhenti gitu. Dari sini saya sebenarnya nggak bisa ngasih solusi ke kakak ya, karena kakak sendiri yang merasakan. Sekarang saya coba tanya ke kakaknya, di posisi sekarang apa yang kakak inginkan? Maksudnya apakah sekarang benar-benar udahlah gitu, kayak mau nyerah, atau kakak masih mau capek-capekan bareng untuk ngejar dia, walaupun dianya sebenarnya cuma ya nggak ada perasaan karena sekedar teman aja gitu. Apa yang kakak ingin? Aku kayaknya udahan gitu Kak, kayak ya udah nggak ada rasa apa lagi, tapi nggak membuat pertemanan kita tuh Bubar. dan tapi nggak apa ya, nggak dengan menghadirin orang baru juga gitu. Kayak Dari diri kakaknya sendiri udah mulai menyelesaikan rasa yang kakak miliki gitu. Selain itu dari diri kakak sendiri, apakah kayak ingin selesai dengan yang ini dan membuka ke yang lain, atau ya udahlah aku mau sendiri aja gitu. aku mungkin udah dulu gitu ya Kak, kayak ya udah terakhir di dia sampai nanti gak tahu, sampai besok nggak tahu, karena udah capek Kak, kayak ngerasain berkorban sendiri, suka sendirian. Bahkan kadang aku tuh sampai suka mikir kayak ada nggak sih orang yang sayang terus sama aku. Oke kak, berarti udah terselesaikan nih yang tadi kakak tujuannya kesini kan untuk mengikhlaskan rasa yang kakak miliki, dan udah mulai mencoba juga. Mungkin di sini saya ingin kayak membantu kakak gitu, gimana biar istilahnya proses penyelesaian masalah kakak tuh bisa lebih teratur mungkin ya, biar bisa berjalan lancar. Gimana kalau misalkan kita buat kontrak gitu kak, nanti kakak eh, seminggu mungkin ya, saya beri waktu seminggu, kakak bisa balik ke sini lagi dan cerita perubahan dari cara-cara yang telah kakak sebutkan tadi, seperti merespon dia secara cuek, terus seadanya aja. Kakak lebih fokus ke diri sendiri tadi kan ya. Nah, gitu, Kak. Kira-kira kalau kayak gitu mau gak kak? Boleh. Tapi menurut kakak bisa melakukannya? Pelan-pelan mungkin ya. Ya, dari seminggu itu nanti kakak kesini membawa perubahan apa yang telah kakak dapat ya. Untuk sesi kali ini dicukupkan dulu ya kak. Nanti seminggu setelah itu kakak bisa kembali ke sini dengan hasil dari kontrak itu. Mungkin nanti kontraknya akan saya kirim melalui WhatsApp kakak. Nanti kakak bisa isi tabelnya sesuai kayak hari ini, terus saya telah merespon ini gitu ya kak. Ya, mungkin demikian. Sebenarnya ada yang ingin kakak sampaikan lagi? Udah. Boleh tahu gimana rasanya setelah melakukan konseling ini? Lebih lega sih ya, karena kan maksudnya ada yang lebih profesional gitu kan. Maksudnya kan biasanya teh cuma cerita sebatas temen yang ya emang sama-sama ya udah gitu. Mungkin ngeliatnya secara ya pertemanan gitu, maksudnya bukan secara yang emang dalam kondisi logika gitu. Oke kak, mungkin dicukupkan ya. Terima kasih atas waktunya juga. Saya tunggu minggu depan. Dan mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kak.
Waalaikumsalam. Kak Fahda ya? Iya. Silakan duduk dulu. Jalan kaki lagi kesininya. Ya. Terakhir seminggu yang lalu ya? Iya, betul. Bentar saya cek dulu ya datanya. Oh, itu yang kontrak kemarin. Ya. Ayo. Gimana nih? Udah ada progres tak ya, Kak, setidaknya. Jadi udah lebih gimana? Boleh cerita nggak? Mungkin kayak beberapa hari kemarin udah ngakuin kayak ya udah balas chatnya seadanya, cuek, terus bahkan juga dianya juga jadi lebih nggak terlalu intens kayak kemarin gitu sih, Kak. Itu sesuai tabel yang saya kirim kemarin ya di HP? Iya. Oke, ini udah saya cetak ya. Iya, mungkin udah bisa menunjukkan perubahan dari kalau dari tulisan kakak sendiri. Terus sekarang yang kakak rasakan berarti gimana? Masih adakah butir-butir rasa suka? Mungkin kalau butir-butir mungkin sedikit masih ada ya, Kak, cuma lebih bisa mengontrol aja sih. Oh, berarti udah bener-bener mengalami perubahan ya? Tapi kalau misal ketemu sama dia nih secara langsung gitu, masih kayak ingin itu apa udah beres, udah kita sekedar teman aja nih sekarang? Udah biasa aja sih, Kak, udah mencoba buat ya udah gitu, emang kita cuma temenan. Oke, mungkin bisa diambil evaluasinya gitu. Apa sih yang setelah menjalani proses dari awal konseling waktu itu cerita banyak, terus menjalani kontrak, apa sih yang menjadi evaluasi dari diri kakak sendiri? Mungkin bukan hanya perihal sama cowok yang kakak kenal sekarang, atau kedepannya bakal gimana dari diri kakak sendiri? Mungkin evaluasinya buat diri aku kayak ya udah gitu, jangan pernah kayak kita tuh ngerasa pedean dulu gitu, berlebihan dulu kayak mungkin udah segitu aja pertemuan kali ini karena kakak udah progresnya berhasil ya, termasuk sebelumnya saya juga mau terima kasih telah berkonseling dengan saya, terus juga kakak sudah bercerita banyak pengalamannya dan sudah berhasil melakukan konseling ini secara berhasil gitu. Sebelumnya saya juga minta maaf apabila dalam proses konseling saya menyinggung perasaan kakak atau gimana. Tolong dimaafkan ya, Kak. Ya. Mungkin itu saja, Kak, kita akhiri konseling pada hari ini. Mungkin bisa jika lain waktu kakak ada masalah di luar hal ini ya, kakak silakan datang lagi. Kalau terkait permasalahan yang sekarang itu saya rasa ini clear ya, udah beres gitu. Nanti kita kalau bisa next time ketemu ya. Terima kasih ya. ya terima kasih kembali.